Halo guys. Kenalin kita dari kelompok apa nih? Kelompok apa nih? Kelompok spontan. Wuhui. Nah, kelompok ini tuh akan membuat podcast untuk memenuhi tugas UTS komunikasi antar pribadi. Bener banget. Nah, sebelum itu kenalin, karena kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, aku Muhammad Zaidan Abiuroin dengan NPM 035. Aku Audianisa NPM 015. Aku Zakia Cahaya NPM 023. Aku Rani Aulian NPM 036. Aku Dili Anisha NPM 038. Kita mau ngobrolin tentang yaitu self disclosure atau pengungkapan diri dan juga effective listening. Tapi tahu nggak sih kalian akhir-akhir ini tuh banyak banget kejadian yang terjadi di Indonesia itu. Kalian tahu nggak sih? Iya. Yang rame di TikTok, di IG. Apaan tuh? Masa nggak tahu sih? Kan banyak banget gitu loh berita-berita yang rame banget. Kayak, aduh, aku mau ngucapin tapi takut. Oh, yang mengakhiri hidupnya tuh nggak sih? Iya benar. Kan akhir-akhir ini banyak banget gak sih Iya, berita-berita bener itu. banget. Sedih banget gak sih ya? Iya sedih banget. Kita juga turut prihatin gitu kalau ada apa ya? Teman-teman kita. Iya. Miris banget gitu loh lihatnya, ya ampun. Nah, tapi kalian tahu nggak kenapa akhir-akhir ini kayak itu kasus tadi itu banyak terjadi di Indonesia? Menurut aku karena kurangnya pengungkapan diri. Apa itu pengungkapan diri? Ungkapan itu hal atau informasi tentang diri sendiri. Nah, jadi seseorang itu harus meluapkan dan mengungkapkan informasi tentang diri sendiri, bisa mengenai keadaan, perasaan yang dialami. Ungkapan ini dapat disampaikan pada orang terdekat terlebih dahulu. Tapi kan kalau kita berarti kan kalau kita udah nyaman terus kita nyampein ke orang terdekat terlebih dahulu. Tapi di teori bawang kalian tahu nggak sih? Tahu Di banget. di teori bawang yang kita pelajari itu kan manusia memiliki lapisan-lapisan yang mana kita harus mengenalkan diri kita kepada orang lain terlebih dahulu, tapi dengan cara bertahap dari mulai yang nggak kenal sampai ke yang kenal. Nah, apabila lapisan itu semakin dalam, maka kita dapat lebih nyaman dan juga santai untuk mengungkapinya. Dengan itu, kita juga akan merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain. Sehingga hubungan komunikasi akan semakin akrab. Setuju nggak? Setuju banget. Yoi. Kayak cerita kita dulu nggak sih? Kan Iya, bener sebelum kita kenal nih, kita kan Iya kayak banget, canggung. mau cerita itu canggung gitu nggak sih? Ya waktu ospek itu kan kita perkenal juga cuma nama. Asal daerah, asal sekolah, cuman gitu-gitu Iya. aja. Nah, Iya. sekarang kita bisa cerita-cerita tentang kehidupan kita, tentang pasangan kita, Aduh. tentang orang tua, tentang keluarga. Aduh, benar sekali. Iya. Jadi kita itu kayak semakin kenal, jadi semakin nyaman gitu mau ngungkapin apa ya yang kita rasakan gitu kan. Pembicaraan juga beda. Ya, Ya, kita yang sekarang ini tuh kayak hasil dari proses pengungkapan diri itu Iya. loh. Jadi yang nggak kenal awalnya nggak kenal cuma tahu nama aja, sekarang jadi tahu dalam-dalamnya juga nih. Oh my god. Iya, Bener banget. Sekarang sampai malu. malu-maluin ya. Iya, bener banget. Tapi percuma gak sih kalau misalkan kita udah ngungkapin diri tapi nggak didengar sama orang lain? Gimana tuh? Nah, apa? Nah ini nih contohnya, aku lagi ngomong tapi nggak didengar. Siapa bilang aku dengar kok dari tadi? Aneh banget. Kok bisa sih orang dengerin tapi nggak denger? Ya berarti dia belum menerapkan effective listening. Betul, dan itu termasuk preokupasi atau dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Jadi dia itu nggak fokus gitu. Nah, jadi effective listening itu ketika kita berkonsentrasi mendengarkan apa yang orang lain katakan, termasuk pasangan juga mendengarkan secara efektif itu juga membutuhkan upaya yang besar, dan juga kayak ketika kita mendengarkan secara efektif itu kita jadi memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain, bukan malah pura-pura mendengarkan, aka pseudo listening gitu. Tapi ada nggak sih cara buat jadi pendengar yang baik? Pastinya ada dong. Kita harus tahu dulu proses mendengarkan itu bagaimana. Gimana tuh? Aku tahu. Gimana? Hal yang pertama kan pastinya orang lain cerita tuh. Ya, Nah. kita harus dengerin dengan
sama dengan Ya, sepenuh bener hati, terus tanya mereka kalau sekiranya butuh saran. Kan ada ya kadang orang yang Iya. pengen cerita aja tanpa dikasih saran, ya jadi itu kita juga ngelihat tuh dia kira-kira, kalau bisa tanyain juga kamu kira-kira butuh saran apa enggak gitu. Terus juga kalau cerita tuh kesel nggak sih kalau misal kita ngomong terus dipotong, itu kan Iya. belum selesai Kesel. gitu ya. Betul Mungkin banget. ya itulah responnya harus bagus kalau ada orang cerita. Terus juga kita harus bisa, kalau dia cerita masalah kita harus bisa ngerangkul gitu sih menurutku, jadi dia merasa nggak sendiri untuk ngatasin masalah. Iya Jadi gitu sih. sih. Ya, ini juga bisa gak sih kayak berempati gitu loh dan menghargai orang yang lagi cerita gitu. Nah itu bisa juga tuh. Kalau kita kayak apa ya, kan biasanya ada yang cerita terus kita kayak langsung ngejat, itu juga nggak boleh nggak sih? Kita dengerin dulu gitu sampai selesai biar proses mendengarkan juga secara efektif gitu ya nggak sih? Iya ya. Kalaupun mau memberi tanggapan itu pun boleh, tapi asalkan yang sesuai gitu dengan konteks. Bener banget. bener banget. Oh ya, jadi tuh aku tuh ada kayak cerita gitu loh guys. Jadi aku kan kalau misalkan mau cerita sama orang tuh kayak bingung gitu loh mau cerita yang mana. Nah tapi tuh aku ada temen dan menurutku dia itu menerapkan effective listening banget. Soalnya dia bener-bener nungguin aku cerita sampai selesai, terus kayak apa ya, dia nanya gitu loh kayak kamu mau aku dengerin aja atau aku kasih tanggapan ke kamu, kayak gitu sih. Jadi kamu nyaman ya kayak Iya. gitu. Iya, jadi lebih nyaman aja ceritanya kalau ada orang yang menerapkan effective listening itu. Ya emang kita harus gitu nggak sih? Ini efek banget ya. Iya. Efek banget. Soalnya jadi kayak ngungkapin diri kita juga lebih enak nggak sih? Ya, Soalnya gampang. yang dengerin juga enak, sama kita juga udah nyaman gitu, jadi Nyambung. iya betul, nyambung banget. Jadi Nah. kita harus itu kan apa ya, nerapin effective listening itu tadi nggak sih? Bener banget. Nah, tapi Apa saat tuh? terjadi proses mendengarkan, pasti akan ada hambatan-hambatan dalam proses mendengarkan. Emang apa hambatannya, Kak? Emang apa? Apa tuh? Nah, hambatan itu ada dua, ada hambatan eksternal dan internal. Nah, hambatan eksternal itu ada pesan yang terlalu banyak, kompleksitas pesan, dan gangguan atau kebisingan. Nah, kalau hambatan internal itu tadi udah disinggung sama Jidan, ada preokupasi. Nah, preokupasi sendiri itu sibuk dengan pikiran kita sendiri, jadi tidak fokus gitu. Iya benar, preokupasi itu kayak salah satu hambatan internal yang tadi aku singgung itu loh. Terus ada apa lagi? Ada prasangka, terus juga ada terlalu reaktif atau reaksi yang berlebihan. Terus juga ada mungkin dia tidak bisa mendengarkan karena terlalu lelah atau banyak gangguan. Yang terakhir tidak memahami perbedaan gaya mendengar karena mungkin dia diam atau tidak responsif. Ya, mungkin Iya. dia bingung gitu loh mau bertindak kayak gimana, harus diem atau memberikan respon. iya ya. benar kayak Iya, gitu. benar. Dari apa yang kita bicarakan tadi atau obrolan kita ini, Bincang-bincang. ya kita jadi tahu gimana cara mengungkapkan diri dan menjadi pendengar yang baik. Benar gak? Benar. Iya, iya. Benar, kita dapet insight Setuju? baru. Setuju. Ya sebagai penutupan untuk teman-teman, seseorang itu butuh untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, dan seseorang itu butuh untuk mendengarkan dan juga didengarkan. Ya enggak? Banget, benar Iya, banget. iya, betul. Nah, itu tadi obrolan mengenai self disclosure atau pengungkapan diri dan juga effective listening. Semoga dengan mengungkapkan diri dan ada orang yang mau mendengarkan cerita kita dengan baik, bisa mengurangi kejadian yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Iya, nggak benar sih? banget. Ya, kita juga turut prihatin atas banyaknya kasus suicide ataupun kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi di generasi saat ini. Kita harap kita bisa saling jaga gitu ya satu sama lain. Jadi Yoi. ayo kita bersama bangun kesadaran untuk ciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Setuju banget. Oke, ini tuh apa ya? Mungkin nggak terakhir, tapi ini tuh udah mau akhir. Gimana sih? Mungkin kita akan ketemu di next Iya, episode. semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Iya, Makasih. makasih. Dadah. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum.